warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Eka Putri Sufiana dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik filsafat ilmu dengan pendidikan. Nah teman-teman, asal kalian ketahui, filsafat ilmu itu memiliki peran dalam mengawasi dan juga memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi, di mana dalam hal mencermati persoalan-persoalan pendidikan, sehingga ilmu pendidikan semakin kuat dalam mediasi persoalan-persoalan pendidikan. Nah, dalam berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi, filsafat ilmu dan pendidikan juga memiliki hubungan di antara keduanya, yaitu mutualis, didaktik, dan dialektik. Nah, yang pertama adalah mutualis. Mutualis berarti hubungan keduanya saling memberi manfaat atau saling mempengaruhi, di mana filsafat membantu perkembangan ilmu dengan memberi dasar pemikiran. Sebaliknya, perkembangan ilmu juga memperkaya filsafat melalui temuan-temuan baru. Yang kedua adalah didaktik, bersifat mendidik atau memberi pengajaran. Nah, filsafat ilmu membantu manusia berpikir kritis, logis, dan sistematis. Sedangkan nilai didaktik itu muncul karena filsafat memberi arahan tentang bagaimana ilmu itu digunakan dengan benar dan juga bermoral. Kemudian yang ketiga adalah dialektik, berarti proses berpikir melalui diskusi atau perbandingan pendapat untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran ilmiah berkembang melalui kritik, perdebatan, dan pendapat. Nah teman-teman, pendidikan yang bermakna dan juga bernilai itu memiliki peranan besar dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena pendidikan menjadi sarana utama dalam membentuk cara berpikir manusia. Perkembangan pendidikan juga memperkaya filsafat ilmu melalui temuan-temuan baru. Maka dari itu, pendidikan yang bermakna dan bernilai harus didasarkan pada paham-paham atau dasar berpikir bagi ilmu pendidikan, di antara lain yaitu yang pertama, idealisme. Di dalam ilmu pendidikan, idealis itu mengacu pada perkembangan mental seseorang untuk mengejar sesuatu yang lebih tinggi atau cita-cita yang merupakan prinsip atau nilai yang dianggap sebagai tujuan dalam berpendidikan. Nah, yang kedua adalah realisme. Di dalam ilmu pendidikan, realis mengacu pada keyakinan bahwa entitas dari sesuatu itu memiliki realitas yang objektif, sebuah realitas yang sepenuhnya bebas. Dan yang ketiga adalah pragmatisme. Dalam ilmu pendidikan, pragmatisme mengacu pada pandangan yang menganggap sesuatu dikatakan bermakna dan benar hanya jika hal itu berhasil pada prakteknya. Yang keempat adalah humanisme. Dalam ilmu pendidikan, humanisme menekankan nilai dan juga agensi manusia baik secara individu maupun kolektif. Pada umumnya lebih memilih pemikiran yang kritis dan bukti daripada menerima dan juga mempercayai dogma atau tahyul. Nah, yang kelima adalah behaviorisme. Dalam ilmu pendidikan, behavior merupakan sebuah pengetahuan yang terbentuk dari rangsangan lingkungan, merespon berdasarkan rangsangan itu, dan dikuatkan dengan kejadian empiris sebab akibat yang disebut dengan operan
Conditioning atau proses belajar melalui kekuatan perilaku yang dimodifikasi oleh penguatan atau hukuman. Nah, yang keenam adalah konstruktivisme. Dalam pendidikan, konstruktivisme itu merupakan sudut pandang filosofis tentang sifat pengetahuan. Konstruktivisme juga memandang semua pengetahuan kita sebagai sesuatu yang terkonstruksi atau tertata yang bergantung pada kesepakatan, persepsi manusia, dan juga pengalaman sosial. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kalau filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Kenapa? Ayo kenapa? Ada yang tahu? Ya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan-persoalan pendidikan dengan 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ketiga pilar tersebut digunakan filsafat ilmu untuk mengkaji hakikat dari masalah dalam pendidikan. Kemudian mengkaji juga cara tersebut untuk memperoleh pengetahuan dan solusi. Setelah itu mengkaji apa saja nilai dan tujuan dari sebuah pengetahuan yang dikaji tersebut. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan akan menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh. Dan selanjutnya perkembangan ilmu pendidikan akan memiliki nilai dan juga tujuan yang jelas untuk kedepannya. Karena filsafat ilmu berorientasi pada kemanusiaan serta tujuan hidup yang lebih baik. Teman-teman, setelah tadi saya sudah sedikit menjelaskan, di sini saya akan memberikan contoh supaya teman-teman itu mudah memahaminya. Jadi contoh konkret filsafat ilmu dalam pendidikan adalah pada saat metode pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran, yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa itu menjadi meningkat. Terima kasih, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.